Bab 673 Hidup di masa sekarang. Kemudian Angel merentangkan kedua tangannya dan menanamkan kepalanya ke dalam pelukan Valentino. Dia memeluk pinggang Valentino dengan erat. Angel menempelkan wajahnya yang tampak sangat terharu ke dada Valentino. Suara detak jantung Valentino yang kuat membuat Angel merasa tenang. Valentino melingkarkan lengannya di sekitar tubuh Angel, lalu dia berkata, "Orang yang mau membunuh kita seharusnya adalah utusan keluarga Wijaya. Jadi sekarang aku." Angel menggoyang-goyangkan tubuh Valentino, kemudian dia berkata dengan tegas, "Cukup, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Peluk saja aku." "Iya, iya." "Aku diam," ujar Valentino sambil menganggukkan kepalanya. Tidak ada yang berbicara dan mereka berdua berpelukan selama 5 menit. Setelah itu, Angel baru mengangkat kepalanya dan menatap Valentino dengan serius. "Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, kita harus hidup di masa sekarang dan menghargai apa yang ada di depan kita. Benar kan?" Valentino menganggukkan kepalanya tanpa ragu. "Benar, kita harus hidup di masa sekarang dan menghargai apa yang ada di depan mata." "Hehehe." Angel tersenyum-senyum dengan gembira. Angel akan mengingat semua kata-kata Valentino di dalam lubuk hatinya yang terdalam. Angel juga tidak ingin bertanya kepada Valentino kenapa keluarga Wijaya memperlakukan dia seperti ini sampai mengutus orang untuk membunuhnya. Angel percaya kalau Valentino pasti akan menangani segalanya dengan baik. Valentino pasti akan memberikan Angel sebuah rumah yang aman. Angel mendadak terpikir sesuatu, dia menegakkan punggung dan berkata, "Oh ya? Tino. Omong-omong, panggilan ini." Valentino menggosok-gosok hidungnya. "Ada apa dengan panggilanmu? Kamu boleh panggil aku Geltino dan Gel manis kan?" "Hehe," kata Angel sambil tersenyum. Valentino akhirnya membiarkan Angel berbuat sesuka hatinya. "Apa yang tadi mau kamu katakan?" Valentino menarik tangan Angel, lalu keduanya duduk di atas kursi. "Hari ini aku pergi ke rumah tanteku dan sudah berbicara dengan mereka. Kita boleh menginap di tempat mereka untuk beberapa waktu. Awalnya aku mengira mereka tidak akan setuju, tapi tak kusangka ternyata mereka ramah sekali," ujar Angel dengan senang. Ketika mendengar perkataan Angel, Valentino terdiam lalu dia berkata, "Angel, kita tidak usah merepotkan mereka. Aku sudah menyuruh orang untuk mengurus KTP. Sebentar lagi kamu bisa bekerja di perusahaan seperti biasa. Nanti kalau kita berpindah rumah juga bukan hal yang sulit." Angel berpikir sejenak kemudian menjawab, "Tapi aku sudah memberitahu mereka. Kurang baik kalau aku bersikap pelin-pelan. Selain itu, walaupun kita sudah boleh bekerja di perusahaan seperti biasa, kita tidak ada gaji pada bulan pertama, nanti bagaimana dengan kita? Aku benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi." Valentino berpikir sebentar lalu berkata, "Tidak apa-apa, aku akan memikirkan cara." Valentino hendak menelpon Reese untuk meminta tolong padanya mengurus masalah ini. "Sudahlah, aku juga sudah berbicara dengan mereka. Bagaimanapun juga kita harus tinggal selama beberapa hari karena mereka adalah kerabat kita. Untuk masalah ini, kamu harus menurutiku," ujar Angel dengan nada menuntut. Iya, aku akan menurutimu. Kita pergi lihat dulu deh." Valentino tersenyum dengan kasih sayang, dia juga tidak mengatakan apa-apa lagi. Bukan masalah baginya untuk pergi menemani Angel. "Hanya saja, apakah kerabatmu akan memberitahu ibumu?" tanya Valentino dengan ragu-ragu. "Tenang saja, aku sudah bilang kepada mereka kalau tidak perlu memberitahu akan hal ini kepada ibuku. Mereka juga tidak punya nomor ponsel ibuku," jawab Angel sambil tertawa. Valentino baru merasa lega, dia berkata, "Baiklah, malam ini kita tinggal di sini lagi untuk semalam, kemudian besok kita pergi. Lalu beberapa hari ini aku akan mencari rumah baru untuk kita, lalu mari kita pindah." Angel menganggukkan kepalanya dan setuju.
Malam ini setelah keduanya makan malam dan selesai mandi, mereka pun berbaring di atas tempat tidur. Sinar bulan di luar jendela pelan-pelan menyinari dalam ruangan. Suasananya terasa sunyi dan damai. Keduanya mengobrol dengan berbisik-bisik dan menikmati kehangatan satu sama lain. Di luar jendela, bulan menggantung tinggi dan langit penuh dengan bintang. Di bumi ini tidak ada kehidupan yang kekal. Di antara manusia ada pertemuan dan perpisahan. Bintang-bintang yang memenuhi langit ini seperti mewakili kehidupan setiap orang. Ada yang bersinar, ada juga yang terlihat redup. Namun, tidak peduli ia bersinar ataupun redup, semuanya adalah keberadaan yang unik di langit biru. Pada waktu yang sama dan tempat yang berbeda, terjadilah berbagai cerita yang berbeda. Di bawah sinar rembulan, kecuali deru konstruksi dari lokasi konstruksi yang ada di kejauhan, tempat lain di zona pengembangan kota Fero sunyi dan tenang. Melewati kota Fero dan dua kota lainnya lagi adalah sebuah kota kecil yang makmur dan ramai. Kabut menyelimuti kota Neo, dedaunan jatuh dari ranting-rantingnya. Walaupun kota Neo tidak besar, ia memiliki pesona yang unik. Di sini juga sedang terjadi sebuah cerita yang menarik. Sekarang sudah pukul 9 malam. Penthouse di Villa Cloud kota Neo. Sejak Valentino pergi, asosiasi Valentino Empire hancur dan seluruh Villa Cloud ini kosong. Seakan-akan ia adalah sebuah gunung yang tandus saja. Hanya villa yang bermodel megah itu seolah-olah sedang menceritakan kejayaan sebelumnya secara diam-diam. Pada saat ini, di dalam suatu kamar penthouse, seorang gadis bertubuh kecil sedang duduk di lantai dengan tatapan kosong dan menatap selembar foto. Gadis itu tampak bengong, kedua matanya juga sedikit merah. Gadis yang menggemaskan ini adalah adik sepupu Valentino, Caroline Wijaya. Kamar ini adalah kamar yang pernah ditempati oleh Valentino. Ada dua orang di dalam foto yang sedang digenggam Caroline. Salah satu di antara dua orang itu adalah Valentino, sedangkan satu lagi adalah Caroline yang bertubuh pendek dan kecil, tangannya terangkat membentuk pose damai dua jari. Latar belakang foto itu adalah ladang bunga yang sangat besar. Ladang bunga itu masih ada, tapi kedua orang di dalam foto tersebut sudah berbeda. "Kak Tommy, kenapa kamu meninggalkan Caroline? Kenapa kamu tega sekali?" Gumam Caroline kepada dirinya sendiri sambil menatap foto itu. Air mata lagi-lagi mengalir keluar. Tik-tik. Seperti kalung mutiara yang putus, air mata jatuh setetes demi setetes mengenai foto itu. Caroline segera mengulurkan tangannya untuk mengelap air mata di foto dengan lengan bajunya. Dia menyekanya dengan hati-hati agar foto itu tidak rusak. "Kak Tommy, mereka tidak mau memberitahuku. Mereka semua menyimpan rahasia dariku dan tidak mau memberitahu Caroline apa-apa. Mereka dari awal sudah tahu, tapi mereka menyembunyikannya dariku." Semakin Caroline menyeka matanya, air matanya malah mengalir semakin deras. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahunya terus gemetaran, suara tangisannya juga memenuhi satu ruangan. 3 bulan yang lalu, kabar mengenai kematian Valentino mencapai telinga keluarga Wijaya kota Kamar. Bagaimanapun juga, tindakan beserta saluran untuk mendapatkan informasi keluarga Wijaya benar-benar sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Kematian Tommy menggemparkan keluarga Wijaya. Bagaimanapun juga, sekarang Tommy adalah satu-satunya pewaris keluarga utama Wijaya yang ditunjuk sebagai kepala keluarga Wijaya. Sekarang sudah terjadi masalah besar. Meskipun keluarga Wijaya mengkhawatirkan harga diri mereka, mereka juga tidak bisa tidak melakukan apa-apa. Setelah mereka mendapatkan kabar kematian Tommy, dalam 2 jam, keluarga Wijaya sudah mengetahui siapa orang-orang berbaju hitam itu. Akan tetapi, orang-orang itu sudah didiamkan, jadi mereka tidak bisa menemukan apa-apa lagi. Bab 674 Motivasi untuk terus hidup. Hal yang paling penting adalah Timothy sendiri yang menawarkan diri untuk menyelidiki hal ini. Jadi, hal yang tidak seharusnya dilaporkan sudah pasti akan dihentikan olehnya. Akhirnya, keluarga Wijaya membuat sebuah kesimpulan, yaitu Tommy sudah mati. Ada orang yang menyarankan untuk meredakan informasi ini dulu yang kemudian disetujui banyak orang. Keluarga Wijaya sangat berkuasa dan kaya raya, selalu diperhatikan orang-orang, entah ada berapa banyak orang yang selalu memerhatikan mereka. Kejadian sebesar ini kemungkinan besar akan berdampak negatif bagi keluarga Wijaya. Kemudian, lagi-lagi ada yang menyarankan untuk menurunkan Tommy dari posisi calon penerus keluarga Wijaya dan mengangkat Timothy.
generasi muda keluarga Wijaya yang paling bertalenta menjadi calon penerus. Saran ini lagi-lagi mendapatkan persetujuan banyak orang. Namun, dua orang tetua dari perkumpulan tetua keluarga Wijaya bersikeras tidak setuju. Mereka beralasan mau menyelidiki penyebab kematian Tommy yang sebenarnya sebelum mendiskusikan hal ini. Kedua tetua itu berkata, "Kami belum melihat mayat tuan muda Tommy, jadi kami tidak mengakui kematiannya. Orang mati pasti ada mayatnya." Oleh karena itu, selama beberapa bulan ini kedua belah pihak saling tidak mau mengalah. Kasman dan William membawa pasukan prajurit melawan perintah keluarga dan pergi ke kota Neo untuk melakukan penyelidikan. Namun, 26 orang prajurit dibunuh oleh Timothy atas hukuman pelanggaran perintah. Lalu, 57 orang prajurit juga dikurung di dalam kediaman keluarga Wijaya. Hanya dengan begitu, masalah ini baru berhasil ditekan. Akan tetapi, sisa prajurit yang ada dibawa pergi oleh Kasman dan William lalu menghilang dari radar keluarga Wijaya. Mereka berdua dicap sebagai pengkhianat keluarga Wijaya dan disalahkan oleh semua orang. Akan tetapi, mereka tetap bersikeras untuk memulai perjalanan mencari tuan muda Valentino. Timothy pun murka dan menggunakan seluruh perlengkapan pelacak keluarga Wijaya untuk mencari lokasi Kasman dan William. Di lengan kiri semua prajurit keluarga Wijaya sudah ditanam sebuah chip mikro yang diisi dengan informasi masing-masing prajurit dan lokasi mereka. Namun, ketika Timothy mengirimkan orang untuk mengepung sebuah gunung terpencil di mana chip mikro itu berada, mereka menemukan seratusan mikrochip berlumuran darah yang sudah kering di dalam sebuah cekungan tanah. Chip mikro itu disusun oleh seseorang membentuk tulisan, "Nyawa dibalas nyawa." Di situasi di mana mereka tidak punya perlengkapan medis, Kasman dan yang lainnya mengeluarkan chip mikro itu dari lengan mereka menggunakan pisau. Timothy langsung muntah darah saking marahnya. Dia langsung mengirimkan orang-orang untuk membunuh Kasman dan yang lainnya. Sedangkan di bagian bisnis keluarga Wijaya, Timothy juga sama sekali tidak lalai. Keputusannya menyuruh Nick untuk berjaga di kota Neo hanyalah sebuah gerakan kecil. Tangan Timothy sudah menjalar semakin luas ke organisasi-organisasi di berbagai tempat. Inilah perubahan mengejutkan dari keluarga Wijaya selama beberapa bulan ini. Sedangkan Caroline masih tidak mengetahui hal ini, semua orang menyembunyikan hal ini darinya. Sampai sore hari ini, dia baru kebetulan mendengar tentang informasi ini. Mendengar kabar kematian Valentino, Caroline bagaikan disambar petir. Dia langsung bergegas berangkat ke kota Neo tanpa memedulikan larangan keluarga Wijaya dan tiba di Villa Cloud. Dia sudah duduk lemas di kamar ini selama 3 jam, seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Caroline tidak berani percaya bahwa orang yang menggenggam tangan kecilnya 3 bulan yang lalu, orang yang menemaninya melihat matahari terbit dan mengumpulkan embun itu sudah pergi begitu saja. Caroline tidak bisa menerima kenyataan bahwa kesempatan mereka bertemu selanjutnya adalah di kehidupan selanjutnya. "Kak Tommy, kamu bilang kamu akan melindungi Caroline seumur hidup, kamu tidak boleh melanggar janji, tidak boleh. Caroline juga bilang akan menikahimu waktu Caroline sudah besar nanti. Kamu sudah lupa semua itu. Caroline tidak peduli kamu sudah menikah, asalkan Caroline bisa berada di sisimu dan melihatmu setiap hari, Caroline sudah puas." Caroline membiarkan air matanya mengalir deras dan membasahi seluruh wajahnya sambil terus menggumam. Kesakitan di hatinya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. "Nona Caroline, sudah waktunya kita pulang." Di luar pintu terdengar suara yang berat. Caroline pelan-pelan menghentikan tangisannya lalu mengisap ingusnya dan akhirnya menghela napas panjang. "Aku mau tinggal di sini," jawab Caroline setelah menghela napas panjang. "Nona Caroline, Anda juga tahu ini tidak mungkin," ujar orang di luar. Caroline bengong sejenak, kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Di mata orang lain, keluarga Wijaya adalah keberadaan yang sangat tinggi, anggota keluarga Wijaya juga sangat terhormat dan berharga. Namun sebenarnya mereka tidak punya kebebasan. Dia ingin berjaga di tempat yang pernah ditinggali Valentino, tapi dia bahkan tidak punya hak untuk melakukannya. Caroline memasukkan tangannya ke balik jaketnya dan mengeluarkan sebuah bunga lili yang sudah mekar. Bunga lili menandakan kebahagiaan dan juga penantian untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian, Caroline berdiri secara perlahan lalu menaruh sebuah foto di meja sebelah kasur dan menaruh bunga lili itu di atas foto itu. "Kak, tidak peduli kapan dan di mana, Caroline selalu menantikan waktu kita bertemu lagi. Meskipun itu berarti aku harus mengikutimu pergi."
Caroline melihat sekeliling kamar secara perlahan, lalu akhirnya berjalan keluar kamar. Penyebab kematian Valentino harus diselidiki sampai tuntas. Bisa dibilang, inilah motivasi Caroline untuk terus hidup, bahkan bisa dibilang motivasi sebagian besar orang untuk terus hidup. Kota Neo, di perumahan Dijing Oriental, di dalam villa yang terletak di pusat perumahan. Kenapa kalian tidak memberitahuku ada kejadian sebesar ini? Kenapa? Di dalam villa terdengar suara teriakan penuh amarah. Sampai akhirnya teriakan itu berubah menjadi suara isak tangis. Saat ini Jenny sedang berdiri sambil menggertakkan giginya. Dia juga sama seperti Caroline, wajahnya yang penuh dengan kesedihan basah oleh air mata. David dan Mary hanya bisa diam, mereka tidak menjawab pertanyaan Jenny. Jenny tidak percaya bahwa setelah pulang dari jalan-jalannya selama beberapa bulan, dia sudah terpisah dua dunia dari Angel dan Valentino. Satunya adalah kakak kandungnya, sedangkan satunya lagi adalah cinta pertamanya yang juga adalah kakak iparnya. Dia mana mungkin bisa menerima kenyataan ini. Dia pergi juga agar dia tidak jatuh terlalu dalam di perasaannya sendiri, dia tidak ingin mengganggu Angel dan Valentino. Jenny berharap Angel dan Valentino akan hidup dengan baik dan bahagia bersama, makanya dia memilih untuk pergi. Akan tetapi, sekarang kelihatannya kepergiannya sudah tidak ada artinya. Kalau tahu akan jadi seperti ini, dia mana mungkin rela pergi meninggalkan mereka berdua. Dia pasti tidak akan memikirkan begitu banyak hal dan memberitahu Angel semua tentang perasaannya terhadap Valentino. Nyawa saja sudah tidak ada, apa yang mau dipikirkan lagi? Namun sekarang, semuanya sudah terlambat, dia sudah tidak punya kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Setelah diam sekian lama, David akhirnya berkata, "Kakakmu dan Valentino mungkin?" Sebelum David selesai berbicara, Mary sudah langsung memotong ucapannya. "David, apa yang kamu katakan?" Mary masih ingat jelas kejadian di mana kepalanya ditodong pistol dan diancam agar jangan sembarangan bicara. Hari itu adalah pertama kalinya Mary ditodong pistol selama hidupnya, apalagi pistolnya ditempel ke pelipisnya. Sampai sekarang, begitu teringat dengan pistol yang terasa dingin dan berat itu, Mary masih bisa merasa ketakutan. Namun, David mengecilkan suaranya dan berseru pada Mary. "Jenny bukan orang luar, dia juga tidak akan memberitahu orang lain." Bab 675 pada akhirnya pasti ketemu. Apa yang sedang kalian katakan? "Ayah, tadi ayah bilang mungkin apa maksudnya?" Air mata Jenny terus bercucuran, dia merasa ada yang tidak beres. Setelah ragu sejenak barulah Mary berkata, "Kemungkinan Angel dan Valentino tidak mati, mereka hanya dibawa ke tempat lain oleh orang." "Dibawa ke tempat lain?" Jenny menjerit kaget. "Kecilkan suaramu, jangan sampai ketahuan orang lain. Kalau tidak, kita pun terancam bahaya. Valentino dan kakakmu juga bisa diincar orang lain lagi." David langsung mengingatkan. Jenny mengangguk-angguk sambil mendekati kedua orang tuanya dan bertanya dengan suara yang dikecilkan. Mary tidak ragu-ragu lagi, dia menceritakan kejadian semalam pada Jenny. Selain itu, dia juga menegaskan agar hal ini tidak dibocorkan ke pihak luar, jika tidak nyawa mereka bisa terancam. Tidak hanya mereka yang terancam dibunuh, bahkan Angel dan Valentino juga bisa mendapat masalah. Tentu saja Jenny langsung mengingat pesan ibunya itu baik-baik. Dia tidak akan mengatakannya pada siapapun. Bagaimanapun, hal ini berhubungan dengan keselamatan nyawa Valentino dan Angel. "Kalau begitu, kakak dan Valentino ada di mana?" tanya Jenny dengan suara yang dikecilkan. "Entahlah, sampai sekarang belum ada kabarnya." David menggelengkan kepalanya, ekspresinya terlihat rapuh. "Yang penting kakakmu itu tidak apa-apa. Aku masih mengharapkannya pulang dan memperdekat hubungannya dengan Tuan Muda Besar Wijaya." Mary mengerucutkan mulutnya. "Tuan Muda Besar Wijaya?" Jenny tertegun mendengarnya. Tuan Muda Besar Wijaya yang dimaksud ibunya itu Valentino, kan? Sebelum Jenny meninggalkan kota Neo, dia sudah tahu bahwa Valentino adalah Tino. Selain itu, dia juga tahu bahwa Valentino adalah Tommy Wijaya, anggota keturunan keluarga Wijaya. Jadi, Jenny jadi curiga. Apakah ibunya juga sudah mengetahui hal ini? Benar, dia adalah bos Maple Rain Real Estate yang sekarang, yaitu ketua asosiasi perdagangan Prabowo, namanya Nick Wijaya. Dia adalah Tuan Muda Besar Wijaya. Dialah keturunan keluarga Wijaya dari kota Kamo yang sebenarnya. Mahar yang hampir 20 miliar itu darinya. "Ah, Jenny.
Kamu tak tahu ya kalau Tuan Muda Nick adalah tokoh paling populer di kota Neo saat ini? Siapapun yang bertemu dengannya harus memanggilnya Tuan Muda Nick. Begitu membicarakan Nick, ekspresi Mary jadi sangat bersemangat. Baginya Nick adalah calon menantu terbaik. Kaya, berkuasa, latar belakang keluarganya hebat, kemampuannya hebat, tubuhnya kuat, dan bahkan dia sudah menguasai seluruh kota Neo. Dibandingkan dengan bajingan seperti Valentino, Nick berkali-kali lipat lebih hebat. Ibu gila ya? Sebaik apapun pria itu tetap tidak sebaik kakak ipar. Setelah tertegun beberapa saat, barulah Jenny menjawab ibunya dengan dingin. Kubilang ya, aku tidak setuju dengan perkataanmu. Kamu tahu? Sekarang hubungan paman pertamamu dengan Tuan Muda Nick sangat dekat. Kalau aku tidak bersikap baik pada pamanmu dan menyuruhnya menjilat Tuan Muda Nick, mungkin sekarang villa kita sudah disita orang. Kata Mary sambil bercakap pinggang dan menunjuk ke wajah putrinya itu dengan emosi. Jenny tidak ingin berdebat dengan ibunya. Dia menyadari bahwa sikap ibunya sekarang semakin tidak wajar. Aku pergi dulu. Jenny tidak ingin menjelaskan apapun, dia langsung membalikan tubuhnya dan berjalan keluar. Apa yang hendak kamu lakukan? Mary tertegun. Mencari orang yang sepatutnya kucari. Jawab Jenny tanpa menoleh sedikit pun. Kamu mau cari di mana? Memangnya bisa ketemu? Mary agak kebingungan. Kalau tidak bisa kutemukan dalam sehari, maka akan kucari dalam waktu sebulan. Kalau tidak ketemu dalam waktu sebulan, maka akan kucari selama setahun. Kalau tidak bisa kutemukan hanya dengan mencari di sebuah kota, maka aku akan cari di 10 kota. Bagaimana juga pasti bisa ketemu. Suara Jenny terdengar semakin jauh sebelum akhirnya sosoknya menghilang. Zona pengembangan kota Arteria. Seseorang duduk sendirian di atas lantai di dalam rumah baja berwarna yang berjarak cukup jauh dengan lokasi konstruksi. Di luar pintu ada beberapa pengawal berpakaian hitam-hitam yang terus berjaga di sini. Sebuah mobil Mercedes-Benz hitam mendatangi bagian depan rumah itu perlahan, kemudian beberapa pengawal berpakaian hitam-hitam itu segera membuka pintu mobil tersebut. Marco langsung turun dari mobil. Dia mengenakan jas yang modelnya terlihat rumit, sehingga dirinya terlihat sangat beraura. Wajahnya terlihat berseri-seri, kelihatannya selama beberapa waktu terakhir dia sangat menikmati hidupnya. Hari ini dia tidak diberi makan kan? Marco menolehkan kepalanya perlahan saat menanyai pengawal. Izin menjawab Tuan Marco. Sesuai perintah Anda tidak diberi makan. Jawab salah seorang pengawal sesegera mungkin. Ya, tidak perlu diberi makan. Dia tidak akan mati kalau hanya tidak diberi makan sehari. Marco tertawa pelan dan terus melangkah masuk. Banyak pekerja yang ingin memberinya makanan, tapi mereka semua kami usir. Kata pengawal itu sekali lagi. Gerakan Marco langsung terdiam. Dia mendengus dingin dan berkata, segerombol rakyat rendahan. Aku sudah menyuruhnya memimpin para pekerja itu, sekarang mau apa lagi? Selain itu, kalau mereka tidak mau kerja lagi, maka suruh mereka pergi sekarang juga. Tuan Muda Nick sudah menguasai kota Neo. Beliau tidak menganggap penting zona pengembangan kota Arteria. Setelah mengatakannya, Marco langsung berjalan ke dalam ruangan baja berwarna itu. Kondisi di dalam ruangan ini sangat lembab, juga terdapat bau pengap saat masuk ke dalamnya. Ruangan ini terlihat sangat sederhana. Selain sebuah ranjang, hanya ada sebuah jam yang tergantung di dinding. Selain itu, tidak ada apapun lagi. Ada seorang pria tua yang sedang membaca buku di atas ranjang itu. Marco mengerutkan alisnya, kemudian dia melangkah masuk sambil mengibas-ngibas udara di depan hidungnya. Di bawah pancaran lampu yang buram, seorang pria yang kelihatannya sudah berusia 60-an sedang duduk diam di atas ranjang sambil membaca buku. Kumisnya tumbuh tidak teratur, wajahnya terlihat rapuh dan berada dalam kondisi yang tidak bertenaga. Hanya saja sepasang matanya itu terlihat sangat jernih. Pria tua itu adalah Hendrik. Beberapa bulan lalu, dia adalah direktur Hendrik yang sangat beraura dan kelihatannya paling usianya hanya sekitar 50-an. Sekarang, usianya terlihat seolah lebih dari 60-an. Kedatangan Marco tidak menarik perhatian Hendrik. Dia tetap membaca buku dengan tenang. Hehe. Setelah Marco tertawa dingin sesaat, dia melemparkan sebungkus roti kering. Hendrik tetap tidak menengadah. Dia mengulurkan tangannya dan membuka bungkusan roti itu, lalu memasukkan roti ke mulutnya untuk dikunyah. Saking keringnya, roti itu bahkan sulit ditelan.
Gerakan Hendrik sempat terdiam sesaat, tapi dia tetap menelan roti itu sambil mengernyit. Hendrik, kalau kamu benar-benar punya tekad, maka jangan makan. Dengan begitu, kamu bisa mati kelaparan. Beres kan? Marco melipat sepasang tangannya di depan dada sambil menatapi Hendrik dengan dingin. Kenapa aku tidak makan? Aku akan melihat akhir kalian dengan mata kepalaku sendiri. Jadi tenang sajalah. Sebelum hal itu terjadi, aku tidak akan mati. Jawab Hendrik tanpa menoleh sambil terus makan. Memakan roti itu tanpa setetes pun air itu terasa sangat sulit. Orang biasa pasti tidak akan tahan. Haha, akhir kami adalah aku dan Tuan Muda Nick akan menguasai kota Neo. Sementara dirimu akan terkurung di tempat ini. Kamu hanya bisa bertahan hidup dengan pemberianku. Memangnya kamu berharap Tuan Muda Valentino itu bisa menyelamatkanmu? Kuberitahu ya, Tommy Wijaya sudah mati. Valentino Wijaya juga sudah mati. Sudah mati semua. Jangan berharap lagi. Marco terlihat puas sekali. Dia menatapi Hendrik dengan sikap seolah dia baru memenangkan pertandingan. 3 bulan lalu, Hendrik juga pernah mengurungnya. Meski Marco diberi makan minum enak dan dilayani dengan baik, dia tetap tidak akan melupakan dendamnya akan hal tersebut.